Halo, perkenalkan nama saya Yosaf Andrew Gunawan. Orang-orang masih biasa memanggil saya Yosaf. Tetapi kebanyakan orang-orang yang telah mengenal saya sejak dulu memanggil saya Andrew. Seperti orang tua saya, keluarga saya, teman-teman gereja saya, dan beberapa teman sekolah saya dulu memanggil saya Andrew. Sejak saya masuk kelas 1 sekolah dasar, saya mulai dikenal dengan nama Yosaf. Sehingga saya tidak terlalu terbiasa dipanggil dengan nama Yosaf saat itu karena sejak dulu saya selalu dipanggil Andrew. Sekarang saya telah duduk di bangku sekolah menengah atas tahun ini. Tubuh wajah, pola pikir, saya sudah tidak sama dengan saya yang ada di foto di atas. Awalnya saya tidak percaya bahwa orang yang di foto itu adalah foto saya karena wajah dan rupa saya berbeda jauh dengan saya saat berada di foto ini. Banyak hal yang dan peristiwa yang telah terjadi pada hidup saya yang saya lalui dari kecil hingga sekarang. Ada yang baik, ada yang buruk, biasa saja dan untuk saya. Layaknya pengalaman hidup saya yang telah diukir dan membentuk kehidupan saya sehingga menjadi pribadi saya yang saat ini. Seluruh proses dan kejadian lampau yang telah menjadi sejarah kehidupan saya tersebut saya tumpahkan dalam portofolio ini. Sekitar 7 tahun lalu, tanggal 4 Juli 2010, foto ini diambil oleh saudara dari ibu saya yang disebut tante, tapi saya sebut dengan sebutan Ii. Foto ini diambil saat saudara dari mama saya sedang berkunjung ke Bandung saat itu. Saudara saya berasal dari kota Kudus, Jawa Tengah, sehingga pada saat itu setiap beberapa bulan atau tahun sekali, saudara dan mama saya berkunjung ke Bandung untuk berkumpul keluarga dan berrekreasi di Bandung. Saya adalah posisi kedua dari 4 bersaudara di foto. Kebetul, kebetulan saat itu saya dan adalah anak pertama satu-satunya laki-laki di antara empat saudara yang empat saudara saya yang perempuan. Keluarga saya terdiri dari oma, opa. Mereka memiliki total 4 anak dari yang tertua yaitu mama saya yang bernama Sylvia Haryanto berada di paling kiri, lalu yaitu kedua yaitu Sally Haryanto yang berada di sebelahnya mama saya. Lalu ada oma saya yang berdiri di tengah-tengah, kemudian yang ketiga itu Roni Haryanto, yang di sebelah oma saya yang terakhir itu adalah Santi Haryanto. Mama saya menikah dengan Bakti Gunawan yang berasal dari Bandung. Mereka bertemu pada saat ibu saya dipindahkan ke Bandung untuk kuliah dan bekerja. Mereka saling kenal dan dekat pada di kantor, sehingga pada 10 Juli 2004 mereka menikah dan melahirkan saya pada 27 Juni 2005. Akhirnya mereka menikah dan tinggal di kota Bandung. Saya lahir di rumah sakit Teja yang sekarang sudah dibangun kembali menjadi restoran. Saya diberitahu oleh mama saya pada saat saya berumur 5 tahun. Saya adalah anak pertama dari orang tua saya sampai tahun 2018. Saya adalah cucu laki-laki pertama dan dari keluarga besar saya. Saya lahir pada hari Senin 27 Juni 2005 jam 12.50 siang hari. Saya mulai bersekolah pada saat saya berumur 3 tahun. Saat itu saya bersekolah di playgroup di Kalam Kudus di Jalan Pasundan. Saat bersekolah di sana selama 3 tahun dari umur 3 hingga 5 tahun, selama saya bersekolah di Kalam Kudus, saya sering ditawari untuk ikut lomba di sekolah dan di luar sekolah. Guru wali kelas saya saat saya TK selalu mengajak saya jika ada lomba-lomba yang diadakan di dalam atau di luar sekolah. Ini adalah foto saat kelas TKB, tepatnya berumur 5 tahun. Saat saya mengikuti lomba fashion show Kartinian di sekolah saya waktu itu. Selain lomba fashion show, saya juga sering diikuti lomba puzzle oleh wali kelas saya. Saya sempat mewakili sekolah TK saya untuk mengikuti lomba puzzle di Hyper Square. Dipilih 3 orang terbaik di sekolah Kalam Kudus TK saat itu. 2 orang dari perwakilan itu mendapat juara pertama dan ketiga termasuk saya. Pada tahun 2010, saya berumur 5 tahun. Disitulah saya menjadi dua bersaudara bersama mama saya yang melahirkan seorang bayi perempuan bernama Giovanna Angel Gunawan. Dia lahir di Rumah Sakit Limajati pada tanggal 2 Juli 2010. Berbeda 5 tahun dengan saya. Saat itu beberapa keluarga besar saya termasuk saya menunggu dan ikut menjenguk mama saya setelah melahirkan, tapi tidak boleh masuk karena baru dilahirkan. 2 bulan kemudian,
dua minggu kemudian nama saya baru boleh keluar dari rumah sakit bersama adik saya. Saat saya lahir, saya belajar berjalan pada umur 2 tahun. Saya diajarkan untuk oleh mama saya dan oma saya saat berkunjung ke Bandung. Saat saya kecil, saya belum diizinkan untuk keluar rumah sendiri karena untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, saya hanya diizinkan jika ada teman atau tetangga saya yang datang ke rumah saya. Saat saya TK, saya sering bermain dengan oma saya karena saat itu ia sedang berkunjung ke Bandung. Saya juga diajarkan banyak hal saat saya dengan oma saya, salah satunya yaitu membaca buku. Saat saya kelas 2 SD, saya bermain permainan tradisional di dalam rumah. Contohnya bermain stick es krim, gepok, bermain kartu, dan dengan pembantu rumah tangga saya saat itu. Hingga saya kelas 3 SD, saya baru dibolehkan bermain keluar rumah dengan bertanggung jawab atas tubuh saya sendiri. Maksud dari bertanggung jawab itu adalah tubuh saya sendiri, yaitu jika saya bermain kejar-kejaran atau bersepeda dengan teman saya harus menanggung risiko terjatuh, dan lain-lain sebagainya. Sering berjalannya waktu, saya menginjak SMP dan SMA. Saya sudah memiliki telepon genggam, jadi saya bisa menghibur diri dengan main handphone. Saat saya berumur 1 sampai 5 tahun, saya belum pernah memegang handphone untuk kepentingan saya atau bermain. Di saat saya waktu itu masih jarang ada handphone yang bagus dari setiap orang yang punya saat itu. Seperti sekarang. Saya bermain saya, saya bermain layangan, sepak bola, puzzle dan lain sebagainya di dalam rumah karena saya tidak diizinkan untuk keluar rumah tanpa izin dari orang tua saya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya bebas bermain dengan teman-teman saya hanya saat saya bersekolah TK agar ada yang mengawasi. Bertahun-tahun kemudian, saya lulus TK dan berhasil menjuari lomba pertama puzzle di waktu sekolah TK saya. Saya mulai masuk sekolah dasar, saya dikenalkan dengan PS dengan saya saat ngekos di Bandung. Saya diizinkan bermain PS saat itu agar saya tidak kebosanan dan mengganggu sehari-hari sekolah saya agar tetap dalam amatan orang tua saya agar saya tidak terlalu sering bermain. Sejak saya kecil, saya sudah dikenalkan dengan berbagai macam agama dan budaya orang-orang yang berbeda dengan saya. Saya sendiri beragama Kristen Protestan. Sejak saya kecil, saya diajarkan untuk bermain dengan semua teman saya tanpa membedakan suku, ras, agama, karena derajat setiap orang itu sama di depan hukum. Lalu, sikap saya yang menghargai perbedaan agama dan etnis tersebut menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, butir ke-4 dan ke-7. Lalu sila ke-3 persatuan Indonesia dan butir ke-6 dan ke-7. Upaya bela negara yang saya lakukan sebagai pelajar yaitu mengikuti upacara dengan khidmat, mengikuti dan mempelajari wawasan pendidikan warga negaraan, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Saat saya SMP, saya mengikuti organisasi tersebut. Saya diajarkan untuk menjadi mandiri, bergotong royong, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Selain kegiatan tersebut, saya juga mengikuti kemah pramukaan. Saya melakukan banyak tugas dan permainan yang mengenai pramukaan yang diadakan saat kemah bersama para guru, teman, dan pembinanya. Sikap tersebut sesuai dengan pengamatan Pancasila sila ke-5 butir ke-1. Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realita utama untuk kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem sosial budaya asal muasal terbentuknya multikultural menurut Alkitab, yaitu terdapat pada kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Salah satunya contoh nyata dari Alkitab mengenai multikultural yaitu terletak pada kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 30 yang menceritakan Yesus dan perempuan Samaria. Hubungan kondisi fisik dengan sosial di Kecamatan Regol dilihat dari jumlah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Regol, yaitu jumlah penduduk Kecamatan Regol yang adalah 83.450 jiwa, terdiri dari 39.687 laki-laki dan 49.763 perempuan per tahun 2018 lalu. Dengan kondisi cuaca 21 sampai 25 derajat Celcius, masyarakat yang belum bekerja yaitu 14.000 jiwa, pejabat negara 1.963 jiwa, tenaga pengajar 548 jiwa, wira swasta 27.000 jiwa, pertanian 14 jiwa, pelajar dan mahasiswa 17.371 jiwa. Kelurahan yang meliputi data tersebut di Kecamatan Regol yaitu Kelurahan Ancol, Balonggede, Ciatel, Cigalelot,
Ciseure, Pasir Luyu, dan Pungkur. Regol adalah nama salah satu kecamatan di Kota Bandung. Ikon saat dari kecamatan ini yaitu alun-alun yang disemikan oleh Wali Kota Bandung saat itu. Ridwan Kamil sebelumnya, lahan tersebut adalah kebun pembibitan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Bandung. Kecamatan Regol dikenal dengan suasananya dari yang asri dan nyaman. Berikut adalah daftar dari kelurahan di Kecamatan Regol, yaitu ada Kelurahan Ciseure, Kelurahan Pasir Luyu, Ancol, Cigareleng, Ciatel, Kelurahan Bungkul, dan Balong Gede. Berikut adalah pohon keluarga saya. Dari diagram lingkaran yang saya tampilkan di bawah ini, bisa dibilang anggota jenis kelamin perempuan di keluarga saya lebih banyak dibandingkan dengan anggota jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan kelompok umur, keluarga saya memiliki beragam usia, dari yang termuda yaitu 3 tahun, dan yang tertua yaitu 67 tahun. Berikut adalah tabel frekuensi umur keluarga saya. Kebiasaan orang Sunda saat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, sehingga mereka terbiasa untuk bersikap sopan dan murah senyum pada siapa saja. Orang Sunda juga menjunjung tinggi pedoman hidup yang menghargai sesama, sehingga mereka bisa hidup rukun dan saling menyayangi tanpa berselisih paham antar etnis. Salah satu makanan asal Sunda yang biasa saya makan yaitu lumpia basah. Menurut orang tua saya, lumpia basah memiliki ciri khas yaitu kelezatan dari bumbunya dan berbeda dari makanan-makanan adat lainnya. Terkadang kami makan lumpia basah saat kami sedang sekulenaran di daerah-daerah Bandung. Lumpia basah merupakan jajanan khas kota Bandung dengan sedikit penyesuaian rasa lokal. Yang membuat makanan ini istimewa adalah karena disajikan dengan oncom, makanan khas Bandung yang terbuat dari fermentasi ampas tahu. Saat saya memiliki waktu luang, biasanya saya bermain badminton. Bermain badminton dengan saudara saya dan teman-teman dan keluarga saya. Karena keluarga saya lebih dominan penyuka olahraga badminton, saat saya keluarga pulang ke Bandung dan ke Kudus, saya sering diajak bermain badminton dengan om dan saudara saya. Mama dan adik saya kurang berminat bermain karena jadi mereka hanya menonton dan tidak ikut bermain. Saya juga memiliki hobi mancing, basket, dan bermain badminton. Saat opa saya masih hidup, saya diajarkan beberapa teknik dan metode memancing agar bisa mendapat hasil yang memuaskan, mulai dari mencari umpan, mengolah umpan agar cocok digunakan di tempat yang dan ikan sesuai. Saya sering pergi memancing saat saya sedang berkunjung ke Kudus, kampung halaman keluarga mama saya, karena di Bandung jarang ada lokasi memancing yang bagus. Saya juga hobi bermain badminton. Saat saya berkunjung ke Jawa Tengah bersama om dan tante saya, karena om saya merupakan atlet di daerah Kudus, dan terkadang mengajak saya dan keluarga untuk bermain. Saya juga kadang bermain dengan teman-teman saya saat saya di hari libur. Sekian dan terima kasih.